Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rensi Wulandari dengan NIM H022304 dari kelas 2023B. Nah, adapun tujuan dari pembuatan video ini untuk memenuhi ujian akhir semester mata kuliah asesmen pembelajaran matematika yang diampu oleh dosen Ibu Fauzia Hakim, SPD MPD. Nah, adapun pada video kali ini saya akan melakukan uji validitas, uji reliabilitas, uji tingkat kesukaran soal, dan uji daya pembeda soal. Nah, yang pertama saya akan melakukan uji validitas dengan menggunakan aplikasi SPSS. Nah, di sini saya sudah menyiapkan datanya, yaitu ada 10 soal dan 30 responden. Kemudian langsung saja kita masukkan ke dalam aplikasi SPSS. Nah, di sini saya sudah mendefinisikan soalnya. Untuk lebih jelasnya saya akan coba mengulang. Yang pertama, kita pada aplikasi SPSS di pojok kiri bawah ada data view dan variable view. Pertama kita masuk di variable view untuk mendefinisikan datanya. Karena tadi ada 10 soal, maka di sini kita tulis soal 1 sampai soal 10. Dan skor total. Kemudian pada bagian desimal kita nolkan semua. Kemudian di bagian measure kita ubah dari INO menjadi scale sampai ke total score. Setelah itu kita kembali ke data view. Nah, di sini sudah ada kolom soal 1 sampai kolom skor total. Kemudian kita masuk ke Excel untuk datanya. Dari data soal 1 sampai skor total, salin, kemudian kita masukkan kembali ke SPSS. Sudah ada datanya dari soal 1 sampai skor total. Kemudian untuk uji validitasnya kita langsung masuk saja ke analyze, kemudian cari bacanya yang correlate, kemudian bivariate. Setelah itu dari soal 1 sampai skor total kita pindahkan ke variabel. Setelah itu
Di bagian correlation coefficient jangan lupa yang persen sama to Thailand, centang semua, kemudian langsung oke. Setelah itu kita sudah dapat correlationnya dari data tadi. Nah, untuk mengetahui apakah soal tersebut valid atau tidak, kita coba lihat dari sudut kiri bawah, yaitu ada yang bintang 2 dan ada bintang 1, di mana bintang 2 ini merupakan syaraf dari signifikannya itu tarafnya antara 0,01. Kemudian yang bintang 1 itu signifikannya dari taraf 0,05. Kemudian untuk mengetahui apakah valid atau tidak, kita periksa dari skor total, di mana yang terdapat bintang itu ada di soal 1, kemudian di soal 2, kemudian di soal 3, kemudian di soal 4, di soal 5, soal 7, dan di soal 9. Jadi terdapat 7 soal yang valid. Sekian untuk uji validitas. Kemudian saya akan langsung saja masuk ke uji reliabilitas. Nah, untuk uji reliabilitas tadi, soal yang valid itu adalah soal 1, soal 2, soal 3, soal 4, soal 5, soal 7, dan soal 9. Ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, ada 7 soal. Nah, untuk melakukan uji reliabilitas, kita menggunakan rumus reliabilitas, yaitu RI sama dengan K per K kurang 1 dikali 1 kurang M kali K kurang M per K kali ST kuadrat, di mana K itu sama dengan jumlah item dan instrumen, kemudian M itu mean atau skor total, dan ST kuadrat itu merupakan variansi total. Nah, untuk menghitung reliabilitasnya, langsung saja untuk lebih jelasnya saya akan coba hitung ulang. Pertama kita menentukan K-nya dulu, di mana K itu merupakan jumlah item dan instrumen, maksudnya itu jumlah soal yang valid. Nah, tadi jumlah soal yang valid itu ada 7, berarti di sini kita tuliskan 7. Kemudian enter. Kemudian kita cari K dikurang 1 dengan cara sama dengan, kemudian kita blok K, kemudian dikurang 1, enter. Setelah itu kita cari mean-nya dengan cara sama dengan, kemudian HPRAG, klik 2 kali, kemudian dari skor total ini kita blok sampai ke bawah ya, kemudian enter. Nah, di sini sudah ada muncul nilainya, yaitu 6,033 sekian. Kemudian selanjutnya kita mencari K dikurang M, di mana sama dengan K, kita blok K, kemudian dikurang dan blok M, kemudian enter. Begitupun selanjutnya untuk mencari ST kuadrat, sama dengan kemudian var,
skor total kita blok lagi sampai ke 30, kemudian balas kurung, enter. Nah, selanjutnya kita ingin mencari lagi K per K kurang 1, sama dengan K, kita blok K, kemudian per K dikurang 1, kemudian enter. Selanjutnya M dikali K kurang M, sama dengan blok M dikali KM K kurang M, kemudian enter. Selanjutnya K dikali ST kuadrat, sama dengan K kemudian kali ST kuadrat, kemudian enter. Selanjutnya N dikali K kurang M per K kali ST kuadrat, sama dengan kita blok M kali K kurang M, kemudian per K kali ST kuadrat, kemudian enter. Selanjutnya 1 kurang M kali K kurang M per K ST kuadrat kali ST kuadrat, sama dengan 1 dikurang yang di atas, di blok, kemudian enter. Selanjutnya untuk langkah yang terakhir yang rumusnya tadi, sama dengan kemudian K per K kurang 1, kemudian kali yang di atas, 1 kurang M kali K kurang M per K kali ST kuadrat, kemudian enter. Nah, di sini sudah ada nilai dari uji reliabilitasnya, di mana hasilnya itu 0,9893 sekian, dan di mana untuk tingkat kehandalan atau reliabilitas tinggi, rendah, sedang atau rendah, interpretasinya itu di mana dari kisaran 0,0 sampai 0,2 itu sangat rendah, 0,21 sampai 0,40 itu rendah, kemudian 0,41 sampai 0,60 sampai 0,60 itu cukup, kemudian 0,61 sampai 0,80 itu tinggi, kemudian 0,81 sampai dengan 1,00 itu sangat tinggi. Berarti data tadi berada di 0,98. Berarti dia berada di interpretasi 0,81 sampai dengan 1,00, yaitu sangat tinggi. Baiklah, selanjutnya saya akan melakukan uji tingkat kesukaran soal. Nah, di sini kita kembali ke bagian aplikasi Excel, yaitu dari soal 1 sampai skor total. Kemudian langsung saja kita hitung tingkat kesukarannya, yaitu dengan menggunakan rumus kesukaran sama dengan B per JS, di mana B itu sama dengan jawaban yang benar, kemudian JS merupakan jumlah siswa. Nah, langsung saja untuk menghitungnya. Pertama kita masuk di bagian kolom soal pertama di bagian paling bawah, kemudian sama dengan, setelah itu sum
dalam kurung, kemudian data yang ada di soal 1 kita blok sampai ke bawah. Kita blok sampai ke bawah, kemudian balas kurung, kemudian enter. Nah, di sini sudah ada nilai dari soal pertama yaitu 16. Nah, untuk mempercepatnya, langsung saja di bagian pojoknya kita tarik sampai ke soal yang ke-10. Nah, di sini sudah terlihat hasilnya semua, di mana dari soal 1 itu 16, soal 2 19, soal 3 18, soal 4 16, soal 5 20, soal 6 21, soal 7 18, soal 9 19, soal 8 19, soal 9 18, dan soal 10 16. Nah, kemudian kita sudah mendapatkan B-nya. Kemudian kita menggunakan rumus B per JS, di mana B-nya tadi sama dengan 16 di soal pertama, kemudian per, nah jumlah siswanya kan ada 30, kemudian di sini per 30, kemudian enter. Nah, di sini sudah ada hasilnya yaitu 0,53 sekian. Kemudian bisa kita tarik lagi sampai ke soal yang ke-10. Nah, di sini sudah muncul semua nilainya, tingkat kesukarannya. Nah, untuk memastikan tingkat kesukarannya, kita berpatokan di interprestasinya, di mana 0 sampai 0,3 yaitu sukar, 0,03 sampai 0,7 yaitu sedang, kemudian 0,17 sampai dengan 1,0 itu mudah. Nah, di sini terlihat bahwa pada soal 6 terdapat 0,07 yaitu sedang, dan yang lainnya itu merupakan soal yang mudah. Kemudian selanjutnya untuk uji daya pembeda, langsung saja kita masuk pada aplikasi SPSS dan kita memasukkan data mulai dari soal 1 sampai skor total. Setelah itu langsung saja kita klik analyze, kemudian scale, kemudian reliability analyze, kemudian dari soal 1 sampai soal 10 kita pindahkan ke kolom items. Selanjutnya kita klik statistik dan pastikan di kolom ini descriptive for kita centang semua dari item, scale if item, delete, kemudian continue. Selanjutnya oke. Nah, di sini kita sudah mendapatkan outputnya, dan kita fokus saja di bagian item total statistik di kolom keempat yaitu correlated item total correlation. Adapun dasar pengambilan keputusan kita bisa melihat dari interpretasi daya pembeda, di mana lebih kecil 0,02 itu buruk, kemudian dari kisaran 0,20 sampai dengan 0,40 itu sedang, kemudian 0,40 sampai dengan 0,70 itu baik, kemudian 0,70 sampai dengan 1,0 itu baik sekali. Adapun misalnya jika ada tanda negatif, itu merupakan soal yang sangat buruk sekali. Kemudian kita lihat di sini di soal 1 itu 0,734 itu berada di kategori baik sekali. Kemudian di soal kedua itu 0,2, kemudian ketiga 0,1,
itu berada di sedang, kategori sedang, dan yang ketiga tadi itu berada di kategori buruk. Kemudian selanjutnya soal keempat yaitu 0,2, soal kelima 0,36 itu berada di kategori sedang, dan soal keenam itu berada di kategori buruk. Kemudian 0,3 berada di kategori sedang, dan 0,07 itu berada di kategori buruk, dan 0,5 itu berada di kategori buruk. Dan selanjutnya sampai terakhir yaitu 0,060 itu berada di kategori buruk. Nah, itu saja dari pertama uji validitas, kemudian uji reliabilitas, kemudian uji tingkat kesukaran, dan daya pembeda. Sekian dari saya, kurang lebihnya mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.